Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 2 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi fikih kelas 2 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi bab 1 adzan dan iqomah, bab 2 ketentuan sholat fardu. Anak-anak, perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran lainnya dan latihan soal kelas 2 MI semester 1, bisa cek link di deskripsi ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1, adzan dan iqomah. Adzan adalah panggilan untuk menunaikan sholat. Adzan juga sebagai tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Orang yang mendengarkan adzan disebut mustami'. Ingat-ingat ya anak-anak. Orang yang mendengar adzan harus menghentikan kegiatannya sementara waktu. Muadzin dan mustami' disunahkan berdoa setelah adzan selesai dikumandangkan. Syarat menjadi muadzin antara lain: 1. Beragama Islam, 2. Mumayyiz atau sudah dapat membedakan baik dan buruk, 3. Laki-laki. Perempuan boleh adzan khusus jamaah perempuan dan tidak menggunakan pengeras suara. Sunnah menjadi muadzin antara lain: 1. Suci dari hadas dan najis, 2. Berdiri menghadap kiblat, 3. Mengumandangkan adzan dengan suara yang nyaring, dan yang keempat, membaca sholawat dan doa setelah selesai adzan. Iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah segera dilaksanakan. Anak-anak, setelah iqomah dikumandangkan, jamaah segera berdiri, mengambil barisan dan meluruskan shofnya. Membaca iqomah hukumnya sunnah. Rangkuman materi bab 2, ketentuan sholat fardu. Sholat fardu merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat wajib sholat adalah orang yang diwajibkan mengerjakan sholat, yaitu A. Beragama Islam, 2. Balik atau dewasa, 3. Berakal sehat. Syarat sah sholat bertujuan supaya sholat yang kita kerjakan sah, di antara lain: A. Suci dari hadas kecil dan hadas besar, B. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, C. Menutup aurat dengan pakaian yang suci, D. Mengetahui masuknya waktu sholat, E. Menghadap ke arah kiblat. Rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Rukun sholat berjumlah 13. Anak-anak, perhatikan ya. Rukun sholat yang berupa bacaan. Apa aja itu? Ya, ada niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasyahud akhir, dan membaca sholawat serta salam. Sedangkan rukun sholat yang berupa gerakan, yaitu berdiri, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, dan duduk tasyahud akhir. Sunnah sholat. Sunnah sholat yaitu perbuatan atau bacaan jika dikerjakan akan menambah kesempurnaan sholat. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat antara lain: 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, 2. Bersedekap ketika berdiri, 3. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, 4. Membaca ta'awud sebelum membaca al-fatihah,
dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat atau ayat disunahkan pada rakaat pertama dan kedua. Lanjut ya. 6. Mengangkat tangan ketika akan ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. 7. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. 8. Membaca doa kunut dalam sholat subuh setelah i'tidal. 9. Duduk iftiroshi ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyatul awal. 10. Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-11, membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. 2. Berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. 3. Banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. 4. Hadas kecil atau besar. 5. Terkena najis. 6. Terbuka auratnya dengan sengaja. 7. Makan atau minum meskipun sedikit. 8. Niat keluar dari sholat atau membatalkan sholat. 9. Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dan yang ke-10, tertawa berlebihan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.